Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Pak Yudi? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Keluarga bagaimana di rumah? Sehat? Keluarga alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Begini Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia untuk meluangkan waktunya pada kegiatan praobservasi ini Pak. Kedepannya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Bersedia Pak, iya. Yang pertama Pak, seperti apa sih rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya Pak? Baik. Untuk rancangan pembelajaran nanti saya akan melaksanakan pembelajaran matematika. Matematika Pak ya? Yang mana di dalam pembelajaran matematika nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional agar peserta didik jadi lebih aktif, terus pembelajarannya menyenangkan. Yang mana nanti menggunakan model kooperatif diiringi dengan metode pembelajaran tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas. Luar biasa Bapak lah. Rancangannya sangat bagus untuk ini Pak. Kemudian apa saja Pak aspek yang Bapak ingin kembangkan pada proses pembelajaran nanti Pak ketika observasi? Untuk aspek setidaknya saya akan menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi tadi yang diintegrasikan dengan KSE, yang mana nanti akan melihat keaktifan individu serta kelompok. Kemudian untuk nanti siapa Pak sasaran yang akan Bapak lakukan untuk proses observasinya Pak? Untuk sasarannya peserta didik di kelas saya sendiri yaitu kelas 4. Kelas 4 Pak ya? Iya. Oh iya, jadi peserta didik Pak ya. Kemudian menurut Bapak apa ukuran keberhasilan kegiatan observasi ini Pak? Ukuran keberhasilannya kita lihat dari pelaksanaan berdiferensiasi tadi serta keaktifan siswa, yang mana dari situ tadi kita harus melihat dulu tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Dari tujuan pembelajaran di situ kita dapat mengetahui ukuran atau tolak ukur dari keberhasilan pembelajaran di kelas. Luar biasa sekali Bapak ini ya. Kemudian apa saja yang perlu disiapkan Bapak untuk pelaksanaan kegiatan observasi ini Pak? Seperti hal biasa kita sebagai guru untuk pelaksanaan observasi nanti tentunya kita sebelum mengajar itu kita memerlukan modul ajar dulu. Ya, yang mana dari modul ajar kita dapat tentukan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan ketika di kelas nanti, disertai dengan penggunaan metode, model, serta alat peraga. Supaya lebih ada inovasi untuk anak Pak ya. Iya. Sangat bagus Bapak. Kemudian dukungan seperti apa yang Bapak ingin dari sekolah misalnya? Untuk dukungan setidaknya saya motivasi peserta didik dulu. Terus dari rekan sejawat juga memberikan dukungan serta kepala sekolah. Sekolah pastinya Pak lah. Iya. Baiklah Bapak, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga kegiatan observasi di kelas nanti berjalan lancar sesuai dengan rancangan atau rencana yang Bapak rancang sudah sangat bagus ini Pak. Sama, terima kasih, amin. Semoga nantinya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Nah, sebelum kita belajar, Bapak mau tanya, siapa hari ini yang tidak hadir? Kenapa? Ada yang tahu? Udah tahu? Oh, nanti lain kali kalau ada yang tidak hadir atau masuk sekolah, silahkan kasih kabar kepada temannya atau kepada Bapak, biar Bapak tahu apa. Nanti di absen Bapak kasih tanpa keterangan. Jangan sampai kayak itu lain kali ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma Allahumma rabba
dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar matematika, materinya yaitu bilangan cacat besar. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dulu agar rasa nasionalisme kita meningkat. Kita menyanyi bersama-sama ya, siap? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sampai menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, berjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sampai menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, berjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Yuk, tepuk tangan itu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan nilai tempat, menulis dan membaca angka hingga 100 juta. Gana lah 100 juta tuh, besar lah. Kira-kira kamu mau ke apa ya? Kamu bisa duit 100 juta, kira-kira mau ke apa berarti ya? Emas. Cek lagi. Mau ke apa? HP, rumah, mobil. Berarti itu cukup tuh. Nah, sekarang Bapak tanya dulu, ada yang tahu lah berapa ya jumlah penduduk Indonesia, penduduk kita, ada yang tahu lah? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu. Penduduk Indonesia itu sangat besar, hampir 183 juta penduduk Indonesia. Banyak banget berarti ya lah. Nah, sebanyak itu kira-kira kayak apa kita cara menghitunginya, ada yang tahu lah? Menulisakannya dari apa dulu sebesar itu tuh? Ada yang tahu? Berarti dilihat dari angka apa dulu kita, kalau misalkan kita penduduk Indonesia itu ada 183 juta. Dari kitanya juga, dari tingkatannya dihitung dari apa dulu? Dari mana nih? Dari desa, desa apa lagi ya? Kecamatan. Kecamatan apa lagi? Kabupaten, baru provinsi. Hanya seluruh Indonesia digabungkan. Ya. Nah, tadi kita hari ini akan mempelajari membaca bilangan, menulis dan menentukan nilai tempat bilangan sampai dengan 100 juta. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya silakan disimak materi berikut ini. Simaklah materi tentang pembelajaran hari ini. Apakah kalian bisa membaca bilangan yang menyatakan jumlah penduduk tersebut? Atau kalian masih bingung nih, bagaimana ya cara membaca jumlah penduduk yang ada pada gambar ini? Nah, ayo adik-adik kita mengenal terlebih dahulu bagaimana sih membaca bilangan cacat besar sampai ratusan juta. Nah, adik-adik, untuk membaca bilangan sampai ratusan juta, maka adik-adik harus pelajari dahulu tentang nilai tempat dari masing-masing angka. Nah, adik-adik, kalau kalian di kelas 1 sampai kelas 3, kalian sudah belajar tentang nilai tempat. Mungkin kalian sudah sampai ratusan ribu. Nah, di sini paling kecil adalah nilai tempat satuan. Satuan itu terdiri dari satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, tadi sudah
cara penulisannya itu dari mana dulu? Dari belakang kan dari depan. Cara menulis dari belakang gitu, dari belakang. Belakang itu berarti ada apa dulu? Satuan, terus apa lagi? Satuan. Puluhan, terus apa lagi? Ratusan, ribuan, 10 ribuan, 100 ribuan, jutaan, terus 100 jutaan. Kalau kita menulis berarti dari belakang. Sekarang kalau kita membacanya dari mana? Dari muka, dari depan. Tuh, nih Bapak minta dulu contoh. Bapak minta Aufa lawan Arsa maju ke depan. Aufa sama Arsa maju ke depan ya. Silakan maju. Bapak minta Aufa silakan tuliskan 4 angka yang berbeda. Di sini silakan tulis 4 angka yang berbeda. Terus Asad tulisakan sudah betul 3 angka yang berbeda. Udah? Nah, sekarang dulu. Terima kasih. Nah, perhatikan. Aufa sama Arsad ada menulis beberapa angka di sini di dalam tabel nilai tempat yang Bapak sediakan. Sekarang perhatikan. Habibi, angka 6, katanya angka 6 menempati nilai angka tempat berapa? Ratusan. Betul kan? Tuh. Sekarang kalau kita baca sama-sama, siapa yang tahu berapa ini bacaannya? Ada tahu? Padahal, berapa padahal bacaannya? 2.837.695. 7 salah. Nah, sekarang lagi Bapak contohkan satu lagi. Sekarang Bapak mencontohkan. Nah, sekarang Bapak tanya lagi. Sorry, angka 9 nilai tempatnya berapa? 10 ribuan. Jujur lah. Jujur lah Isa. Jujur. Sekarang coba kalau dibaca berapa ini? Ada yang tahu? Angkat tangan. Berapa dibacanya, tahunya ini berapa? Ada yang tahu nggak? Fatima? Berapa Fatima dibacanya? 8 juta 293.106. Dibaca lah namanya nih ya? Ada. Jangan dibaca nanti. 8.293.106. Jangan. Kalau angka 0 tadi sudah dijelaskan loh, tidak perlu dibaca. Tidak perlu dibaca, ngerti? Ini sekarang pian dari sini ada dilihat lah, ada yang membedakan, ada tanda apa yo? Tanda apa yo? Tanda titik. Betul, tanda titik. Kenapa Pak ada titik? Ada yang tahu lah kenapa ada titik? Pasti ada yang ditanyakan. Kenapa ya Pak ada titik? Nah, titik ini fungsinya apabila kita membaca itu artinya berhenti. Artinya berhenti dibaca nilai tabelnya di tabelnya nih. Titik lo nih lo. Coba nih, 8 titik ya. Jadi makanya di atas kita bacanya 8 juta. Di sini nih 8 juta. Karena di sini berapa nih? 3.000. Nah, ke atas karena ada titik. Ya Pak, ada titik 1000. Titik ini fungsinya tadi supaya kita memudahkan untuk membaca di nah, angka titik menghitungnya dari belakang. Setiap 3 angka dikasih titik. Nih, contoh nih. 1, 2, 3 titik.
1, 2, 3 titik. Nanti kesini ke depan ada lagi 1, 2, 3 titik. Terus lagi sampai seterusnya. Karena kita sampai 100 juta aja, berarti di depan sini harusnya ada lagi titik loh. Nah, sini harusnya ada lagi titik, jadi 1 miliar nanti. Mungkin 1 miliar nanti di kelas 5 atau kelas 6 pembelajarannya. Untuk kelas 4 kita sampai 100 juta aja, sampai ratusan juta. Sampai sini ada yang ditanyakan lah? Ditanyakan? Oh, apa Pak, ini apa Pak? Udah lah, ditanyakan. Ngerti lah? Paham? Nah, kalau paham kita ice breaking dulu. Nanti setelah ice breaking kita kerja kelompok. Ada LKPD yang harus dikerjakan dan membuat tabel nilai tempat yang sudah Bapak tentukan. Tinggal kita gunting angka-angkanya. Ini nanti angka-angkanya seperti ini. Tinggal digunting, dimasukkan angka-angka yang sesuai dengan perintah atau pertanyaan dari LKPD. Setiap kelompok nanti dapat 1 LKPD dan 1 nilai tempat tabelnya. Silakan nanti dijawab, diisi LKPD-nya biar Bapak mengetahui kemampuan tiap kelompok. Nah, selanjutnya sebelum kerja kelompok kita ice breaking dulu. Silakan Bapak minta berdiri. Lanjut. Ayo tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Nah, setelah breaking tadi, bagaimana perasaannya? Senang? Kalau sudah senang, gugupnya hilang, gugupnya. Belajarnya masih semangat? Nah, kalau sudah semangat, silahkan Bapak bagi kelompoknya. Silahkan dijawab nanti ya LKPD-nya. Ini kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 2. Kelompok 1. Ini cari, potonglah, silakan dipotong angka-angka yang diberikan untuk menjawab LKPD yang diberikan. Bibi. Ada apa itu? Nah, ini LKPD-nya. Silakan dijawab LKPD yang diberikan. Nih, jangan lupa ikuti perintahnya. Kasih nama kelompok dulu, nama kelompoknya, terus dijawab sesuai kelompoknya. Kelompok 1 jawab nih, kelompok 1. Ikuti perintah LKPD yang diberikan. Sorry. Nah, silakan ikuti perintah yang kelompok ditulis. Ikuti perintah yang diberikan sesuai LKPD. Silakan dijawab. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan ditanyakan sama Bapak. Terus, karena ini diskusi kelompok, silakan kalian berdiskusi satu sama lainnya. Bagi tugasnya berbagi. Ada yang memotong, ada yang melem, ada yang menjawab LKPD, biar pekerjaannya cepat selesai. Silakan bekerja. Lihat mana soalnya LKPD-nya? Nah, hijau nih, nomor 3. Nih, hijau nih. Ya, silakan dipotong. Tinggal dipotong. Nah, tulis berbagi tugas.
Silakan kelompok 1 bawa KPD dan tabel nilai tempatnya ke depan. Baiklah. 8 juta berapa? 567.642. Jujurlah hasil dari kelompok 1. Jujur, silakan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan dulu kelompok 1. Baik itu tabel nilai tempat maupun LKPD beserta angka-angka yang diberikan tadi. Ya, nah ini berupa hasil dari diskusi kelompok kalian tadi. Ini Bapak kumpulkan dulu ya. Tahu aja. Sekarang dari pembelajaran hari ini tadi, apa ya kesimpulan yang dapat kalian pahami? Kita belajar apa tadi? Tentang bilangan bulan sampai 100 juta. Terus apa lagi? Cara menulisnya dari mana? Dari belakang. Setiap terus dikasih tanda apa? Tanda di setiap angka berapa puting angka dulu diberi tanda titik? 3. Terus membacanya. Nah, sekarang membacanya dari mana bilangannya? Dari depan. Nah, paham lah? Paham? Paham? Nah, Bapak mau mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam materi hari ini. Silakan dikerjakan masing-masing. Kasih nama aja. Ini bagi Allah. Ya, waktunya habis, sudah selesai? Ya, sudah silakan kumpulkan. Ya, dikumpulkan dulu. Bapak lihat sebagian besar hasilnya sudah bagus. Ini sebagian sudah sekilas Bapak lihat hasilnya bagus-bagus. Berarti kalian sudah mulai paham belajar hari ini. Semoga pembelajaran ke depan kalian lebih semangat lagi belajarnya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyi bersama dulu lagu Ampar-Ampar Pisang. Untuk pertemuan ke depan atau minggu depan, jangan lupa kalian pelajari dulu materi yang akan datang, yaitu tentang pecahan. Pelajari dulu, mungkin pelajari bisa dari Google, dari YouTube, silahkan pelajari dulu. Nanti akan kita pelajari bersama untuk pertemuan selanjutnya. Nah, demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum Bapak akhiri, kita berdoa ulang dulu. Ya, silakan kita berdoa.
hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian semua dapat mengamalkan ilmu yang dipelajari pada hari ini tadi. Demikian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Yudi, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mana kegiatan mengajar di kelas? Alhamdulillah lancar seperti biasa. Baik Pak, kemarin kita sudah melakukan kemudian kita juga sudah melakukan observasi di kelas Bapak. Hari ini kita akan melakukan proses observasi Pak ya. Jadi ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Pak? Boleh, silakan. Yang pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin Pak? Ya, senang sudah karena sudah dapat melaksanakan dengan baik. Kemudian menurut Bapak, adakah hal-hal yang baik yang sudah Bapak lakukan dalam pembelajaran kemarin Pak? Tentunya tujuan pembelajaran sudah tercapai. Sudah Pak. Terus pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE-nya sudah dijalankan. Sudah dijalankan. Lagi Pak? Mungkin ada ditambahi dengan breaking, mindfulness supaya semangat siswa itu terus meningkat. Kemudian kira-kira dari skala 0 sampai 10 posisi Bapak sekarang ini ada di angka mana Pak? Menurut saya pribadi kira-kira di angka 7. 7 Pak lah. Iya. Jadi 7 Pak. Karena tidak sepenuhnya lah penggunaan teknologi informasi mungkin masih kurang. Terus keaktifan siswanya sewaktu mengikuti proses pembelajaran juga masih perlu dibimbing lagi. Dengan Pak lah. Iya. Baik Pak, dalam hal ini kira-kira Bapak ada perlu dukungan kah? Perlu. Perlu lah Pak lah. Iya. Menurut Bapak dukungan dari siapa Pak? Pertama kepala sekolah Sekolah, dan rekan sejawat. Rekan sejawat yang mendukung Bapak. Iya. Kemudian Bapak sudah berada di ujung sesi percakapan ini. Kira-kira apa yang menjadi wawasan dari percakapan ini bagi Bapak? Kalau wawasannya setidaknya saya dapat melajarkan pembelajaran berdiferensiasi, terus meningkatkan semangat belajar siswa, terutama untuk memotivasi siswa itu dulu agar pembelajaran itu nantinya yang kurang baik tadi yang diperbaiki lagi. Pak lah. Ya. Sangat luar biasa jawaban Bapak. Mungkin itu saja yang saya tanyakan Pak. Mohon maaf ya Pak. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatan serta waktu yang diberikan kepada ini. Baiklah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.